Assalamualaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya lah kita dapat diberikan nikmat sehat, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita senantiasa curahkan ke baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita masuk di episode ke-11 program Daras Al-Quran ini. Silahkan Bapak Ibu di rumah untuk membuka Al-Qurannya. Surah Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatalaqa min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan
lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, cukup ya sampai ayat 47. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan tajwid serta makhrajul hurufnya. Ayat yang ke-38. Fatalaqqa. Nah, di sana ada siddah ya. Jadi mesti ditahan. Kemudian qa mad jaiz munfasil. Nah, untuk mad jaiz ini itu panjangnya 2 hingga 5 harokat atau 5 ketukan. A mad badal mir rabbi. Nah, ada hukum nun mati ya. Nah, di sini nun mati bertemu dengan huruf ro. Itu merupakan ya idgham bila gunnah ya. Jadi tanpa ada dengung. Nah, selain ro itu ada huruf lam ya. Jadi Bapak Ibu diingat saja apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam ataupun ro, maka itu hukumnya idgham bila gunnah tanpa ada dengung ya. Jadi dibacanya mirrabbi. Nah, mirrabbi, jangan malah dibaca min rabbi. Nah, itu salah ya. Apalagi ming didengungkan ya, itu salah. Tetapi yang tepat mirrabbi ya. Rabbi. Nah, itu ada siddah, kemudian bihi matsilah qasirah, kalimah matobi'i tilfata. Nah, itu ada ikhfa ya, tanwin bertemu dengan huruf fa ya, ikhfa. Fata matobi alif, kemudian alai. Nah, itu ada
mad lin. Innahu guna hu mad silah qasira huwat. Nah, di sini ada lam ta'rif yaitu alif lam syamsiyah. Tawwa siddah wa matobi alif burrahim. Ya, lam ta'rif ya. Alif lam syamsiyah. Himnya mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun itu panjangnya dari 2 sampai 6 ketukan atau harokat. Kita lanjutkan untuk ayat yang ke-39. Qulnah bitu. Nah, itu ada matobi wau min. Izhar ya. Izhar halki karena nun matinya berhadapan dengan ha. Kemudian ha matobi alif. Jami mad tobi'i ya mad iwad ya. Jadi jangan malah dibacanya jami'an. Nah, itu kurang tepat ya. Tetapi kalau misalkan berhenti di situ, maka jangan dibaca an, tetapi a cukup ya. Nah, panjangnya 2 harokat karena mad iwad. Jadi jami'a. Nah, kalau berhenti di sana ya. Nah, di atas jami'an itu ada wakof jim ya. Artinya wakof jaiz. Nah, jadi boleh berhenti, boleh juga dilanjutkan. Kemudian fa'imma. Nah, di sana ada guna ya. Maknya matobi alif, kemudian ya tian guna kum. Nah, di sini ada hukum mim mati bertemu dengan mim. Nah, maka itu idgham mutamasilen atau nama lainnya idgham mimi ya. Minni guna ya. Ni-nya matobiya hudang tanwin bertemu dengan fa itu merupakan ya ikhfa ya. Faman tabi'a. Nah, nun mati bertemu dengan ta itu ikhfa. Bi'ahuda matobi alif. Fala matobi alif. Khaw haraf layin. Fun. Nah, di sini ada domah tain bertemu dengan ain. Ya, itu merupakan izhar. Jadi mesti dibaca jelas ya. Alai haraf lain. Him mim mati bertemu dengan waw. Itu merupakan ya izhar syafawi. La matobi alif hum. Ya, hum itu ada hukum mim mati bertemu dengan ya. Ya, izhar syafawi. Yahzanun. Nah, ingat ya. Yahnya itu haknya hak kecil ya. Sebelumnya memang hak besar ya. Walahum yahzanun. Nunnya mad arid li sukun. Ya, ha ya dengan ha itu sama-sama merupakan kategori halqiyah. Artinya ditenggorokan ya hurufnya itu. Nah, ini yang salah kaprahnya ya. Pengucapan ha itu di dada ya. Kebanyakan ada yang bilang seperti itu. Nah, ini kurang tepat. Tetapi ha itu ada di kerongkongan bagian dalam. Nah, namun ha ya itu halqiyah juga di tenggorokan ya. Namun dia ada di ujungnya ya. Ha. Nah, kalau ha. Nah, itu ada di tenggorokan bagian dalam. Nah, kita sebelum lanjut mari sama-sama ikuti pelajari pengucapan huruf H ya. Formatnya sama seperti pertemuan yang sebelumnya, hanya tinggal dirubah menjadi H ya. Maka dari itu diharapkan format dasarnya ya, A, I, U, Ba-nya itu sudah hafal betul-betul ya. Jadi kalau misalkan sudah hafal, maka
diganti huruf apapun itu akan mudah saja. Baik Bapak Ibu dan begitu juga anak-anak, kita ikuti sama-sama ya. Hahihubah, hahihubah, huhan hanihah, naminal muhni mahihan hanihah. Kita ulang ya. Hahihubah, huhan hanihah, naminal muhni mahihan hanihah. Nah, itu ya untuk ha. Oke, bisa ya? Ya. Selanjutnya kita masuk ke ayat yang ke-40. Wallazi alif lam syamsiyah zi matobiyah kafaru matobi wau wa kazzabu. Nah, ada sidah ya. Bu matobi wau bi a. Nah, ini mad badal. Panjangnya sama seperti matobi 2 harokat. Ya matobi tina mad jaiz munfasil. Ulaika, nah itu mad wajib muttasil. Asha matobi'i bunnar. Lam tarif ya, yaitu alif lam syamsiyah. Na matobi'i hum. Mimati bertemu dengan fa izhar syafawi. Fi matobiyah ha matobi alif. Kha matobi lidun. Mad arid lisukun. Next. Ya matobi bani mad jaiz munfasil ya. Jangan sampai ketukar ya. Nah, kalau isra-nya baru ya. Israil. Nah, itu merupakan mad wajib muttasil. Kuru matobi wau ni'matiyal. Nah, ada alif lam syamsiyah. Lati mad jaiz munfasil. An. Nah, ada izhar ya, karena nun mati bertemu dengan ain. Am. Nah, ini ada mim mati bertemu dengan ta. Itu merupakan izhar syafawi. Kemudian alaikum. Ya, haraf lain kum. Mim mati bertemu dengan waw. Ya, izhar syafawi. Wa'au, haraf lain fu. Matobi waw bi'ahdi mad jaiz munfasil. U matobi waw bi'ahdikum. Nah, mim mati bertemu dengan waw, itu merupakan izhar syafawi. Iya sidah ya. Ya-nya mad tabi'i. Farhabun mad arid lisukun. Next. Wa aminu. A-nya mad badal, nu-nya matobi wau bima mad jaiz munfasil. Anzaltu. Nah, ini ada ikhfa, musad, sidah, diqal, tanwin bertemu dengan lam. Itu merupakan ya idgham bila gunnah ya. Jadi tanpa ada dengung. 5 matobi alif ma'akum, mim mati bertemu dengan waw. Ya, izhar syafawi. La matobi alif taku, matobi waw nu, mad jaiz munfasil. Awwala sidah ka, matobi alif firimbi. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan ba. Ya, tiada lain ya, namanya itu iklab ya. Kafirim bih. Nah, itu ada mad silah qasirah.
Wala matobi alif tashtaru, matobi wawu bi'a mad badal, ya matobi ti matobi ya samanang ikhfa ya. Qali matobi la mad iwad. Wa iya sidah ya-nya itu matobi alif. Fattakun mad arid disukun. Next, wala matobi alif talbisul. Nah, dalam ta'rif ya, alif lam qamariyah, ba matobi alif watak tumul. Nah, kafnya harus hamas ya. Tumul alif lam qamariyah haqqo. Sidah wa antum. Nun mati bertemu dengan ta itu merupakan ikhfa. Tum. Mim mati bertemu dengan ta ya izhar syafawi. Ta'lamun mad arid disukun. Wa aki matobiya mus alif lam samsiyah la matobi wa a mad badal tuz. Nah, di sana dalam ta'rif itu merupakan alif lam syamsiyah. Zaka matobi warka'u matobi wau ma'ar. Dalam ta'rif yaitu alif lam syamsiyah. Ra matobi kain mad arid disukun. Atamuru matobi wau nanna alif lam syamsiyah naknya matobi alif bil birri alif lam qamariyah birri. Siddah wa tansau. Nah, di sana ada ikhfa sau haraf lain. Anfusakum nun mati bertemu dengan fa namanya ikhfa ya. Sakum mim mati bertemu dengan waw izhar syafawi. Antum ikhfa tum izhar syafawi. Lu matobi waw nal kitab alif lam qamariyah ta matobi. Afala matobi alif ta'kilun mad arid disukun. Next, wasta'inu. Nah, di sana i-nya matobiya, nu-nya matobi waw bis sabri. Nah, ada alif lam syamsiyah. Sab qalqalah wassalah alif lam syamsiyah la itu mad tabi'i. Nah, setelah wassalah ini ada wakof ya, ko lam ya. Nah, itu tandanya ini merupakan lebih utama berhenti ya. Jadi tanda wakof ini menandakan lebih utama itu berhenti ya. Next, wa inna. Nah, ada gunah ya. Ha matobi lakabi matobi ya ratun izhar ya, izhar halki. Illa siddah la-nya matobi alif alal lam ta'rif yaitu alif lam qamariyah. Kha matobi syi'in mad arid li sukun. Next, ayat yang terakhir, ayat 47. Allazi alif lam syamsiyah zi matobiya yazunnu gunnah nu matobi wau anna gunnah hum mim mati bertemu dengan mim ya, itu merupakan idgham mimi atau idgham mutama silain. Mula matobi iku matobi wau rob siddah bihim izhar syafawi. Wa annahum gunnah ya. Hum mim mati bertemu dengan alif ya, izhar syafawi. Ilaih
Ya, itu haraf layin ya. Ra matobi ji'un, mad arid li sukun. Baik, selanjutnya kita masuk ke arti perkata untuk ayat 38. Fatalaqa, maka menerima Adam mir rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, kalimat-kalimat doa ya. Fataba, maka dia menerima tobat, alaih, atasnya, innahu, sesungguhnya, huwa, dia, at-tawwabu, maha menerima tobat, ar-rahim, maha penyayang. Qulna, kami berfirman, ihbitu, pergilah kamu, minha, dari sini, jami'an, semuanya, fa imma, maka jika, ya'tiyannakum, datang kepadamu, minni, dari aku, hudan, petunjuk, faman, maka barang siapa, tabi'a, mengikuti, hudaya, petunjukku, fala khaufun, niscaya tidak ada ketakutan, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak pula mereka, yahzanun, akan bersedih. Next. Wallazina, dan orang-orang yang kafaru, ingkar, wa kadzabu, dan mendustakan, biayatina, dengan tanda-tanda kami, ulaika, mereka itulah, ashabu, penghuni, annar, api, hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, tinggal lama. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, izkuru, ingatlah, ni'matiya, nikmatku, allati, yang telah, an'amtu, aku anugerahkan, alaikum, kepada kamu, wa aufu, dan tepatilah olehmu, bi'ahdi, dengan janjiku, ufi, aku tepati, bi'ahdikum, dengan janjimu, wa iya, dan hanya akulah, farhabun, yang kamu harus takuti. Wa aminu, cut, next. Wa aminu, dan berimanlah kamu, bima, dengan apa yang, anzaltu, telah aku turunkan, musaddiqan, yang menggenapi, lima, bagi apa yang, ma'akum, ada padamu, wala takunu, dan janganlah kamu menjadi, awala, orang yang pertama, kafirin, ingkar, bihi, dengannya, wala tashtaru, dan janganlah kamu menjual, biayati, dengan ayat-ayatku, samanan, harga, qalilan, sedikit atau rendah, wa iyaya, dan hanya kepadakulah, fattakun,
kamu harus bertakwa. Next. Wala, dan janganlah talbisu, kamu campur adukan al-haq, hak ya atau kebenaran, bil batil, dengan yang batil. Wa taktumu, dan jangan kamu sembunyikan al-haq, kebenaran ya atau hak, wa antum, padahal kamu ta'lamun, kamu mengetahui. Wa aqimu, dan dirikanlah as-shalah, salat, wa atu, dan bayarlah az-zakat, zakat, warka'u, dan rukulah kamu ma'a, bersama ar-raki'in, orang-orang yang ruku. Next. Atamuruna, apakah kamu menyuruh annas, manusia, bil birri, berbuat kebajikan, wa tansauna, dan kamu melupakan anfusakum, dirimu sendiri, wa antum, padahal kamu tatluna, kamu membaca Alkitab, Alkitab. Afala, apakah tidak, ta'qilun, kamu menggunakan akal. Next. Wasta'inu, dan mohonlah pertolongan, bis sabri, dengan sabar, wassalah, dan salat, wa innaha, dan sesungguhnya hal itu, lakabirah, sungguh berat, illa, kecuali, ala, atas, al-khashi'in, orang-orang yang merendahkan diri, allazina, orang-orang yang yazunnuna, mereka yakin, annahum, sesungguhnya mereka, mulaku, akan bertemu, rabbihim, Tuhan mereka, wa annahum, dan sesungguhnya mereka, ilaih, kepadanya, raji'un, mereka akan kembali. Alhamdulillah, kita lanjut ke terjemah selengkapnya dan tafsirnya. Untuk ayat 38. Kemudian Adam mempelajari beberapa kalimat doa dari Tuhannya, lalu dia menerima taubatnya. Sesungguhnya dia Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ayat yang selanjutnya. Kami berfirman, pergilah kamu semua dari sini, dan ingatlah, jika datang kepadamu suatu petunjuk dariku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih. Tafsir di khaufun ya. Khauf menyatakan ketakutan mengenai masa depan. Kemudian tafsir di walahum yahzanun. Huzn umumnya bertalian dengan ketakutan mengenai apa yang telah berlalu. Terjemah ayat 40. Tetapi orang-orang kafir dan mendustakan tanda-tanda kami, mereka adalah penghuni api. Mereka akan tinggal lama di dalamnya. Tafsir, Islam tidak percaya akan kekekalan neraka, tetapi memandangnya sebagai semacam karantina ataupun tempat tahanan, tempat orang-orang yang berdosa harus tinggal untuk waktu yang terbatas, buat pengobatan dan penyembuhan rohani. Lihat catatan nomor 1351.
Menurut agama Hindu, surga dan neraka, ganjaran dan siksaan, masanya terbatas. Dan sesudah mengalami siksaan atau memetik hasil perbuatannya, manusia akan dikembalikan ke dunia. Dari agama-agama Semit, agama Yahudi menolak surga bagi bukan Yahudi. Kadang orang-orang Yahudi dipandangnya sebagai hampir-hampir bebas sama sekali dari siksaan neraka. Menurut orang-orang Kristen, surga dan neraka itu kekal abadi, meskipun beberapa dari sektenya berpegang kepada kepercayaan bahwa surga akan berakhir pula. Keterangan tafsir Kabir. Islam pada dasarnya berbeda dari semua agama tersebut dalam hal ini. Menurut Islam, surga itu kekal dan abadi, sedang neraka itu berlangsung untuk sementara dan jangka waktunya terbatas. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As demikian. Akan tiba suatu hari untuk neraka ketika pintu-pintunya akan melambai-lambai dan tak seorang pun akan tersisa di sana. Hal itu akan terjadi bila penghuni neraka telah tinggal di sana berabad-abad lamanya. Keterangan Musnad. Menurut riwayat itu, kata Khalidin tetap tinggal yang dipakai sehubungan dengan neraka hanya berarti tinggal untuk beberapa abad. Abdullah bin Umar dan Jabir sepakat dengan Imam Hambali. Abu Sa'id Al-Khudri pun menyebut suatu hadis yang serupa, hadis Bukhari, tetapi beberapa ahli keagamaan kenamaan, di antaranya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, berpendapat bahwa meskipun orang-orang kafir yang durjana itu layak ditahan dalam neraka untuk selama-lamanya, neraka itu sendiri pada suatu hari akan lenyap berkat rahmat Tuhan. Dan neraka itu sudah tidak ada dengan sendirinya. Neraka itu tak mempunyai penghuni. Al-Quran telah mempergunakan kata-kata ganjaran yang tiada putus-putusnya. Keterangan surah ke-41 ayat 9, surah ke-84 ayat 26, dan surah 95 ayat 7. Mengenai surga, tetapi tiada ungkapan demikian telah dipergunakan sehubungan dengan neraka. Tambahan pula dalam ayat-ayat surah ke-101 ayat 10-12, neraka diibaratkan seorang ibu dan kita mengetahui bahwa Mudighah tetap tinggal dalam rahim ibu hingga badan bayi itu telah terbentuk. Dan berbagai anggota badannya telah menjadi lengkap. Demikian pula orang-orang malang yang dilemparkan ke dalam neraka itu akan tetap tinggal di sana hingga kemampuan-kemampuan mereka telah berkembang sepenuhnya, sehingga memberi kesanggupan kepada mereka untuk melihat wajah cemerlang Tuhan. Terjemah selengkapnya untuk ayat 41. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi pula janjiku kepadamu dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Tafsir Bani Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, putra Ishak alaihissalam. Nama itu diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam oleh Tuhan selang beberapa waktu kemudian dalam masa hidupnya. Kata Ibrani aslinya berbentuk kata majemuk, terdiri atas Yasara dan Ail, dan berarti pangeran Tuhan, pahlawan Tuhan, atau prajurit Tuhan.
Kata Israel dipakai untuk membawakan 3 arti yang berbeda. Nabi Yakub alaihissalam sendiri, kemudian keturunan Nabi Yakub alaihissalam. 3, tiap-tiap orang atau kaum yang bertakwa. Tafsir di kalimat aku penuhi pula janjiku kepadamu. Sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam, janji itu telah diperbaharui kaum Bani Israel. Janji kedua ini disebut di berbagai tempat di dalam Bible. Ketika janji itu sedang dibuat dan keagungan Tuhan sedang menjelma di Gunung Sinai, orang-orang Bani Israel begitu ketakutan melihat petir dan kilat dan bunyi nafiri dan bukit yang berasap yang menyertai penjelmaan itu, sehingga mereka berseru kepada Nabi Musa alaihissalam, katanya, hendaklah engkau saja berkata-kata dengan kami, maka kami akan dengar, tetapi jangan Allah berfirman kepada kami, asal jangan kami mati kelak. Kata-kata yang sangat melanggar kesopanan itu menentukan nasib mereka, sebab atas kata-kata itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa nanti tidak akan ada nabi pembawa syariat seperti dirinya yang akan muncul di antara mereka. Nabi demikian akan datang kelak dari antara saudara-saudara Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kaum Bani Israel bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat perjanjian dengan Nabi Ishak alaihissalam dan anak cucunya yang isinya yaitu bila mereka berpegang dan menyempurnakan janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta patuh kepada segala perintahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menganugerahkan rahmat dan nikmatnya kepada mereka. Tetapi bila mereka tidak menyempurnakan janji mereka, mereka akan terasing dari nikmat-nikmatnya. Maka setelah Bani Israel nyata-nyata lalai dalam menepati janji, Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan Nabi yang dijanjikan itu dari antara kaum Bani Ismail sesuai dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya, dan kemudian perjanjian itu dipindahkan kepada para pengikut Nabi baru itu. Hadirin Bapak Ibu, kita lanjutkan terjemah selengkapnya untuk ayat 42. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, menggenapi apa yang ada padamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama-tama kafir terhadapnya. Janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepadakulah hendaknya kamu bertakwa. Tafsir musaddiq berasal dari sodaqah yang berarti ia menganggap atau menyatakan dia atau sesuatu itu benar. Jika kata itu dipakai dalam arti menganggap hal itu benar, maka kata itu tidak diikuti oleh kata perangkai atau hanya diikuti oleh kata perangkai ba. Tetapi jika dipakai arti menggenapi seperti pada ayat ini, kata itu diikuti oleh kata perangkai lam. Keterangan surah kedua ayat 92, surah ke-35 ayat 32. Maka di sini kata itu berarti menggenapi dan bukan mengukuhkan atau menyatakan benar. Al-Quran menggenapi nubuatan-nubuatan yang termaktub dalam kitab-kitab suci terdahulu mengenai kedatangan seorang nabi pembawa syariat dan kitab suci untuk seluruh dunia. Kapanpun Al-Quran menyatakan dirinya sebagai musaddiq atas kitab-kitab suci sebelumnya, Al-Quran tidak membenarkan ajaran kitab-kitab suci itu, melainkan hanya untuk menyatakan bahwa Al-Quran datang sebagai penggenapan nubuatan-nubuatan kitab-kitab suci itu. Meskipun demikian, Al-Quran mengakui seluruh kitab wahyu
yang sebelumnya sebagai berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Al-Quran tidak menganggap bahwa semua ajaran itu sekarang benar dalam keseluruhannya, sebab bagian-bagiannya telah diubah dan banyak yang dimaksudkan hanya untuk masa tertentu sekarang telah menjadi kuno. Next. Ayat 43. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kepalsuan, dan jangan pula kamu menyembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahui. Tafsir, di sini orang-orang Yahudi dilarang 1. Mencampur adukan kebenaran dan kepalsuan dengan menukil ayat-ayat kitab suci mereka, lalu memberi kepadanya penafsiran-penafsiran yang salah. Dan yang kedua, menghilangkan atau menyembunyikan kebenaran, yaitu menghapus nubuatan-nubuatan dalam kitab suci mereka yang mengisyaratkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjemah ayat 44. Dan dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Tafsir, roki berarti orang yang ruku di hadapan Tuhan. Orang-orang Arab memakai kata itu untuk orang yang menyembah Tuhan semata-mata dan bukan untuk orang yang menyembah berhala. Ayat yang selanjutnya. Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat itu? Maka apakah kamu tidak berpikir? Tafsir, bil birri, kebajikan berarti berbuat baik terhadap keluarga dan lain-lain. Kejujuran, kesetiaan, ketakwaan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata itu berarti pula kebaikan atau kebajikan yang berlimpah-limpah. Kemudian tafsir di Alkitab. Alkitab di sini tertuju kepada Bible, tetapi anak kalimat padahal kamu membaca kitab Taurat itu tidak mengandung arti bahwa semua isi Bible dianggap benar. Terjemah ayat 46. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang rendah hati. Tafsir, bis sabri, sabar atau sabar berarti berpegang teguh kepada akal dan hukum syariat, menjaga diri dari apa-apa yang dilarang oleh akal dan hukum, serta dari menampakkan sedih, gelisah, ketidaksabaran. Tafsir was-sholah. Ayat ini bersama dengan ayat berikutnya dapat dipandang sebagai tertuju kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Muslim. Pada keadaan pertama, ayat ini merupakan kelanjutan nasihat kepada Bani Israel. Artinya bahwa mereka hendaknya tidak terlalu tergesa-gesa menolak Rasulullah SAW, tetapi harus berusaha mencari kebenaran dengan kesabaran dan doa. Kalau dianggap tertuju kepada kaum muslim, ayat ini memberikan pesan harapan dan membesarkan hati mereka. Jika mereka bertindak dengan sabar dan doa, maka mereka tak perlu merasa takut. Terjemah selengkapnya untuk ayat yang terakhir, ayat 47. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan untuk hari ini telah berakhir. Kita lanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah untuk ruku yang ke-6 di keesokan harinya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi